Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun Sobat Handal berada. Baik, kembali lagi dengan Skypedia. Kali ini di episode kedua, bersama saya, Sean Edmunda, CSO KPPS Kayu. Di sini saya akan membagikan eh, materi terkait dengan persiapan tahap awal penggunaan DJP1. Jadi memang sekarang Kementerian Keuangan sudah memiliki platform marketplace yang kita kenal dengan DJP1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan apa saja sih yang perlu disiapkan agar bisa bertransaksi di DJP1 itu. Baik, langsung saja kita mulai. Mungkin sedikit yang perlu diketahui rekan-rekan bahwa ada beberapa user atau role yang perlu kita siapkan, kita daftarkan agar kita bisa bertransaksi di DJP1. Yang pertama itu adalah pejabat pengadaan, kemudian ada user PPK, dan juga bendahara. Dalam hal ini, sebagai satker, ada 3 user itu yang utama yang harus didaftarkan terlebih dahulu. Kemudian jika memang membutuhkan staf pengadaan itu juga boleh untuk didaftarkan. Jadi minimal itu ada 3 user, pejabat pengadaan, PPK, dan bendahara. Ini bisa kita lihat apa saja fungsinya di sini. Pejabat pengadaan melakukan pengadaan barang jasanya, kemudian diteruskan ke vendor, selanjutnya vendor menyetujui permintaannya, PPK melakukan verifikasi, dan bendahara melakukan pembayaran. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke persiapan usernya. Oke, di sini bisa kita lihat untuk login menggunakan DJP1, Bapak Ibu wajib mempunyai user digit terlebih dahulu. Jadi kalau belum punya user digit, silakan melakukan pendaftaran pada digit.kemenq.go.id. Kemudian silakan melakukan pengisian data berikut sesuai data Bapak Ibu masing-masing dan pastikan di sini emailnya menggunakan email yang aktif ya Bapak Ibu. Karena kalau misalkan emailnya tidak aktif, maka akun tidak bisa diaktifasi seperti itu. Jika sudah melakukan pendaftaran, selanjutnya user digit bisa digunakan Bapak Ibu masuk ke djp1.kemenq.go.id seperti itu. Nah, jika belum siap user sama sekali, Bapak Ibu perlu mendaftarkan user admin. Jadi di luar dari 3 user yang saya sampaikan di awal tadi, Bapak Ibu juga harus punya user admin. Karena user admin ini adalah yang mengapprove seluruh user-user lain yang akan dimasukkan ke dalam DJP1. Oke, kita masuk ke djp1.kemenq.go.id. Nah, di sini bisa kita lihat tampilan marketplace-nya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada barang-barang yang bisa dibeli. Kemudian untuk login, masuk ke halo login, akun saya. Pilih login menggunakan digit. Nah, kemudian akan diarahkan ke izin mengakses 1 DJP ini, Bapak Ibu. Silahkan masuk menggunakan user digit yang sudah didaftarkan tadi. Kemudian, eh, nanti ketika Bapak Ibu belum pernah mendaftarkan, akan muncul perintah untuk mendaftarkan. Jadi akan muncul form di sini dan tinggal klik daftar seperti itu Bapak Ibu. Nah, jika sudah maka akan muncul nama Bapak Ibu di sini. Kemudian jika menambahkan role, Bapak Ibu bisa memilih profil pengguna, kemudian permohonan hak akses. Oh, sebelumnya kita ubah kewenangan dulu karena di sini role ini sudah menjadi admin satker. Kita ubah menjadi individu terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan profilnya belum jadi individu, itu tidak bisa dilakukan permohonan hak akses Bapak Ibu. Kalau sudah jadi individu di sini, kita masuk ke permohonan hak akses. Silahkan pilih kewenangan yang diperlukan. Pertama yang harus didaftarkan adalah admin satker terlebih dahulu. Nanti karena admin satker yang mengapprove itu adalah dari KPPN. Silahkan lengkapi datanya, kodenya 160 untuk KPPN Sekayu. Kode satkernya silahkan sesuaikan. Dokumennya silahkan dipilih sesuai dengan dokumen yang diperlukan, kemudian upload. Jika sudah sesuai dilengkapi, sudah semuanya dilengkapi, silahkan simpan. Kalau sudah simpan, tinggal menghubungi KPPN untuk dilakukan approve. Jika sudah, maka user admin bisa digunakan. Bagaimana cara menggunakannya? Bapak Ibu bisa mengubah kewenangan menjadi admin satker di sini. Jadi masuk tadi ke sini, profil pengguna, muncul tampilan seperti ini. Di bagian navigasi ada pilihan ubah kewenangan, pilih admin satker. Nah, apa sih gunanya admin satker ini? Admin satker di sini gunanya untuk mengapprove user PBJ, user bendahara, dan juga PPK Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian silahkan melakukan langkah yang sama untuk pendaftaran PBJ, PPK, dan juga bendahara masing-masing. Yang nantinya akan masuk ke dalam di sini, referensi pengguna. Kemudian
Nah, Bapak Ibu tinggal mengapprove-nya. Jadi kalau misalkan sudah masuk PPJ-nya, bisa di-approve. Misalkan di sini, ini diklik aksi, berubah statusnya menjadi aktif seperti itu Bapak Ibu. Nanti ketika ada permohonan baru, di sini di kolom permohonan akan statusnya adalah ya, bukan tidak seperti itu. Kalau tidak seperti ini, artinya sudah dilakukan proses approve seluruhnya. Nah, selanjutnya, jika user sudah siap semuanya, bagaimana sih cara transaksinya? Mungkin akan sedikit saya demokan dari user PPJ terlebih dahulu ya. Nah, di sini role-nya adalah pejabat pengadaan. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan pemesanan dengan memilih kategori, misalkan kita pilih snack. Nah, akan muncul snack-snack yang mungkin Bapak Ibu bisa pesan. Di sini bisa kita filter berdasarkan rating, bisa juga kita filter berdasarkan kota, serta harganya. Ya, kurang lebih mirip-mirip dengan marketplace-marketplace yang biasa kita gunakan. Bisa juga kita search, misalkan, nah di sini bisa kita lihat, kita contohkan ya Bapak Ibu, dari PPJ, memasukkan ke keranjang terlebih dahulu. Keranjang. Jika sudah, selanjutnya dari keranjang ini kita lakukan pemesanan. Pilih pejabat pengadaannya siapa, kemudian PPK-nya, nomor suratnya, ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu, nanti disesuaikan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan. Kemudian selanjutnya masukkan tanggalnya, tanggal 14 misalkan, jamnya jam 12, akun pembebanan. Nah, ini bisa kita pilih sesuai dengan yang ada di Sakti Bapak Ibu. Jadi sudah terinterkoneksi dengan Sakti. Misalkan kita pilih hmm, misalkan kita pakai 521219, kita bebankan di sini. Tanggal surat permintaan dari BPK sesuaikan dengan suratnya. Catatan, beli es coklat, simpan. Nah, jika sudah, selanjutnya bisa dilakukan nego. Nego ini nanti akan masuk ke eh, user vendor. Jadi dari vendor akan melakukan nego. Nah, di sini yang perlu diketahui, kita sebaiknya mengenal vendor-vendor yang akan kita lakukan transaksi karena kita perlu juga menghubungi vendor agar dilakukan approval dari pesanan yang kita kirimkan seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu terkait dengan user-usernya. Yang penting eh, sudah memiliki user terlebih dahulu. Nanti kita masuk ke pembahasan berikutnya terkait dengan vendor karena kalau misalkan tadi tidak di-approve oleh vendor, kita tidak bisa lanjut ke transaksi berikutnya. Tapi setidaknya kita bisa mendaftarkan user-usernya terlebih dahulu di sini pada admin Satker. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan saya harap DCP1 ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi dan lebih banyak transaksi yang terjadi di DCP1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di Skypedia part berikutnya. Terima kasih.